Oke, selamat pagi atau siang semuanya. Di sini saya Bu Yohana akan berusaha menjelaskan tentang materi hidrokarbon, yaitu materi pertama kimia di kelas 11 ya. Dari namanya kemarin saya sudah tanya, hidrokarbon. Hidro itu dari hidrogen, karbon ya karbon. Jadi terdiri dari dua unsur utama yaitu hidrogen dan karbon. Tapi yang pertama kita bahas adalah pengertian dari atom karbon itu sendiri ya. Kekhasan atom karbon itu punya ciri khas sendiri. Yang pertama dari konfigurasi atom karbonnya, dia mempunyai nomor atom 6. Jadi konfigurasi elektronnya adalah 2 dan 4. Karena 4 di belakang berarti itu kan elektron valensinya 4. Sehingga karbon mampu mengikat 4 elektron lain. Dan ketika digambarkan dia punya 4 tangan. Yang nomor 2, cara atom karbon berikatan. Ada dibedakan berdasarkan dua kategori. Yang pertama adalah berdasarkan jumlah ikatan. Dibedakan menjadi ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, ikatan rangkap 3. Sedangkan jika dibedakan berdasarkan bentuk rantai, dibedakan menjadi rantai terbuka atau alifatis, kadang juga ada yang bilang alifatik. Rantai tertutup itu siklis atau siklik, tapi kalau untuk saya sendiri saya suka dengan akhiran K, yaitu alifatik dan siklik, karena jarang sih saya menemukan buku yang menggunakan akhiran S ya, lebih banyaknya memakai akhiran K. Jadi kalian gak usah memperdebatkan kalau misalnya kok ini akhirannya beda ya, kemarin ada yang S, ada yang K, sebenarnya sama. Oke, yang ketiga, posisi atom karbon di dalam rantai karbon dibedakan menjadi atom primer, atom karbon sekunder, tersier, dan kuartener. Apa pengertiannya masing-masing? Kita lihat. Yang pertama, konfigurasi elektron, ini gambar ya. Jadi saya seadanya ya, saya gambar. Jadi semoga kalian paham dengan gambar saya yang agak amburadul nanti ya. Konfigurasi elektron C, ya kan, karbon C. Tadi kan dia punya 2,4 ya konfigurasi elektronnya, maka elektron valensinya kan 4. Makanya dia punya 4 tangan yang mampu mengikat 4 elektron lain. Gambarnya seperti ini. Selanjutnya adalah cara atom berikatan. Berdasarkan cara atom berikatan, kalian coba dilihat di sini. Ada ikatan tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3. Tunggal itu jika apa? Jika antara atom C dengan C yang lainnya itu hanya dihubungkan dengan satu tunggal. Jadi satu aja nih, satu. Nah, karena semuanya satu, makanya ini adalah ikatan tunggal. Sedangkan kalau misalnya di antara atom C-nya ya, di sini kan karena C-nya 4 ya, C-nya 4. Jika salah satu atau mungkin lebih dari satu, ada kemungkinan dia bisa 2 gitu kan, bisa 2, tapi asalkan rantai C-nya panjang, ada satu aja yang rangkap 2, berarti dia termasuk ikatan rangkap 2. Sedangkan untuk rangkap 3, jika ada salah satu atau lebih di dalam hubungan antara C dengan C-nya, ada yang rangkap 3, ini yang saya lingkari ya. Kalau rangkap 2 dia berarti 2 seperti ini, kalau rangkap 3 berarti 3. Paham ya? Sedangkan jika berdasarkan bentuk rantai, ada rantai terbuka atau alifatik jika ujung awal dan ujung akhir itu tidak pernah bertemu. Ya, tidak pernah bertemu atau bergabung. Makanya disebut rantai terbuka. Sedangkan rantai tertutup jika awal dan akhirnya dia bergabung. Nih, pada akhirnya kayak membentuk bukan lingkaran sih, jadi sebuah rangkaian yang tidak pernah terputus. Itu namanya rantai tertutup, disebut juga siklik. Sekarang posisi atom dalam rantai karbon. Tolong disimak baik-baik di sini ya. Ada atom primer, pengertiannya adalah jika atom tersebut hanya mengikat satu atom C yang lain. Atom sekunder jika hanya mengikat 2 atom C lainnya. Atom tersier jika dia mengikat 3 atom di sekitarnya. 3 atom C ya. Yang keempat adalah kuartener jika dia mengikat 4 atom C yang lain. Jadi kalian coba lihat, yang saya lingkari merah ini adalah menggambarkan primer. Untuk yang pertama di sini.
C yang paling ujung sebelah kiri dia hanya mengikat satu C di sebelah kanannya, makanya dia punya satu tangan yang berhubung dengan C lain, makanya masuknya primer. Demikian juga yang atas, dia hanya punya satu tangan yang terhubung dengan C di bawahnya. Demikian juga yang bawah ini, dan yang ini ya. Sedangkan atom sekunder jika dia punya dua, di sini ada dua contoh. Nah, kamu lihat C yang di sini, dia hanya mengikat dua C yang lain, yaitu atas dan bawah. Sedangkan C yang ini dia mengikat kiri dan kanan. Ya, jadi ini C-nya satu ini mengikat C atas dan C yang bawah. Sedangkan C yang ini dia mengikat sebelah kiri dan sebelah kanan atom C-nya. Sedangkan kalau tersier dia mengikat 3. Di sini ada yang saya lingkari kuning agak orange ini. C yang ini dia mengikat sebelah kiri dan kanan serta bawah. Sedangkan kuartener, nah kuartener kan harusnya mengikat 4 atom C. Di sini contohnya saya agak sedikit berbeda. Biar kalian sekaligus paham, misalnya ada soal-soal yang agak rumit. Di sini adalah C. C-nya ini mengikat sebelah kiri, sebelah kanan dan sebelah kiri, sebelah atas dan sebelah kanan. Nah, yang sebelah kanan walaupun dia sebelah kanannya hanya ada satu C, tapi kamu lihat ada dua tangan yang terhubung antara C yang pertama, C yang kedua dengan C yang ketiga. Walaupun di sebelah kanan hanya kelihatan satu gambar C, tapi karena dia ada dua tangan, terhitungnya adalah atom C yang ini mengikat dua atom C di sebelah kanannya. Demikian juga C yang di sini yang saya lingkari hijau juga ini. Dia mengikat dua atom C sebelah kiri, satu atom C sebelah kanan, dan satu atom C sebelah bawah. Tapi kalau yang normal gampang banget. Nih contohnya yang di sini ya, untuk tersier ini bisa menjadi kuartener. Caranya bagaimana? Jika misalnya kamu menambahkan lagi, misalnya gambarnya tambah lagi nih ya, ada satu atom C di atas, kemudian bikin cabang, jadi kayak yang seperti ini nih. Nah, jadi dia C yang ini akan mengikat atas, bawah, kiri, dan kanan. Ya, itu yang normal. Kalau yang agak nggak normal ya kayak gini, yang ada rangkap-rangkapnya ya. Supaya lebih jelasnya, di sini. Merah menandakan primer, ungu menandakan sekunder, kuning agak orange itu menandakan tersier, yang hijau menandakan kuartener. Tapi ingat, jadi secara tersirat gitu ya, CH3, 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 ini kan CH3 ya. Nah, CH3 ini gitu. CH3 ini adalah primer, tapi tidak selalu CH3 itu selalu primer. Yang kalian lihat bukan berapa jumlahannya, tapi berapa C yang di sebelahnya yang dia ikat. Oke, paham ya? Jadi CH2, kiri dan kanan. Di dalam CH2 ini dia ada dua tangan nih. Nah, kiri dan kanan. Nah, makanya dia adalah sekunder. Sedangkan tersier ada 3, 1, 2, 3. Dia punya 3 tangan. Sedangkan di sini dia ada 4, 1, 2, 3, 4. Oke, ya jadi diperhatikan baik-baik, dipahami, dan untuk dalam menggambar tangannya ini, kecuali untuk kiri dan kanan nggak bisa selalu tepat ya. Untuk khusus atas bawah, tangan ini harus mengikat antara satu C dengan C yang lain. Jadi tangan ini harus C dengan C, jangan C sama H, nggak boleh. Jadi dia C dengan C. Kalau kiri kanan kan nggak bisa ya kita gambar ya, pas ya gitu. Nggak apa-apa, pokoknya posisi di tengah aja. Cuma kalau di atas bawah, tangan itu harus mempertemukan C1 dengan C yang lainnya. Oke, lanjut. Pengertian hidrokarbon yang tadi sempat saya bahas di depan adalah hidrogen dan unsur karbon. Karbon kita udah bahas ya. Ini ada contoh yang dulu saya pernah menugaskan kalian untuk mengingat-ingat tentang awalan hidrokarbon kan, alkana kan, meta, eta, propa, buta, dan seterusnya. Nah ini yang paling sederhana metana, C-nya 1, makanya dia punya 4 tangan. O dikelilingi oleh H. Ingat, yang sebagai pusat adalah C karena dia punya 4 kemungkinan mengikat elektron. Sedangkan H itu hanya punya 1 kemungkinan mengikat elektron. Jangan pernah meletakkan H sebagai atom pusat karena itu salah. H tidak pernah di tengah. Oke? Lanjut. Ini saya cara menggambar hidrokarbon yang benar, ya. Yang pertama, kalian harus menuliskan rangkaian C-nya dulu. Ini yang paling gampang itu alkana, tanpa cabang, tanpa rangkap ya. Saya contohnya ketika kamu ingin menggambar pentana.
Ini adalah normal pentana atau N pentana ya. Pentana itu kan 5 C-nya. Kamu gambar C-nya dulu. C 1, 2, 3, 4, 5. Hubungkan dengan garis. Udah? Dilanjutkan. Setelah ada garis ini kamu bisa memperkirakan, oh C yang ini dia udah punya satu garis ke kanan, berarti dia butuh tiga lengan lain, ya kan? Sedangkan C yang di kedua ini dia udah punya kiri kanan, oh berarti tinggal kamu tambahin ya, oh iya saya tinggal tambahin atas bawah ya. Nah kamu seperti itu sampai di akhir. Di akhir ini kan dia punya satu tangan ke kiri ya, berarti dia masih butuh 3 tangan yang lain, atas, kanan, sama bawah. Setelah itu masukkan unsur lain. Kalau di sini karena hidrokarbon kita masukkan H. Bisa nggak dengan unsur lain? Bisa. Tapi nanti itu di hidrokarbon bagian akhir. Jadi yang khusus dan lebih agak ribet sedikit ya. Jadi hanya udah tinggal satu karena setiap satu H itu hanya bisa mengikat satu elektron. Berarti setiap satu H menempati satu tangan yang kosong tadi. Masukin aja hanya masing-masing di sini. Udah ya. Baru kamu tuliskan, gambarkan dalam bentuk angkanya kayak gini nih. Ini C, oh ada dikelilingi 3H, berarti CH3 di strip. Oh di sini ada 2, gambarkan sebelahnya CH2 strip. Nah CH2 sampai terakhir CH3 ya. Ini yang normal, gambar normal. Gambar agak tidak normal selanjutnya adalah jika kita dengan rangkap. Ini adalah gambar 2 pentena. 2 pentena ya. 2 pentena itu artinya ada rangkap 2, ada ikatan rangkap 2 di antara atom karbon 2 dan 3, bukan 1 dan 2. Kalau dia di antara 1 dan 2 itu artinya adalah 1 pentena. Jadi ambil yang lebih dulu. Kalau dia 2 pentena berarti antara 2 dan 3. Oke. Nah, kamu gambar 5C, kemudian letakkan rangkap, baru letakkan yang ikatan tunggal lain ya. Nah, sudah kayak gitu, tambahin aja ikatan tambahannya ini ya. Ini kalau ini udah kayak tadi sama lah. Nah bedanya di sini rangkap. Kan ini rangkap udah punya, C yang ini udah punya 1, 2, 3. Berarti kurang 1 kan? Kurang tangan keempat kan? Nah kamu boleh kasih di atas seperti yang saya gambarkan, atau kamu boleh juga kasih di bawah. Sama aja, Bu, boleh yang mana? Atas atau bawah? Sama aja sih gitu. Tapi memang orang lebih sukanya atas dulu. Jadi dia berputarnya itu berlawanan arah jarum jam ya. Jadi atas, kiri, bawah, kanan biasanya itu. Tapi tidak ada ketentuan yang mewajibkan selalu gambarnya seperti itu. Itu cuma kebiasaan aja. Nah, demikian juga untuk yang ketiga, dia udah punya kiri 2, kanan 1, berarti kurang 1. Nah, ini saya tambahkan 1 ke atas. Masukkan nilai H-nya. Lalu kamu masukkan nilai H-nya. Nah, terus gambarkan di sini ya. Oh, yang C pertama punya 3H, CH3. C yang kedua punya 1H, CH. Ini juga CH, CH2, CH3. Paham ya? Kita lanjut. Dengan kemungkinan yang lain yaitu adalah senyawa dengan cabang. Ini nanti untuk video selanjutnya saya akan bahas tentang tata namanya dia. Kalau ini dia masih sederhana, kalau kalian mau tahu ini namanya adalah 2-metil butana. Butana itu kan karena ada 1, 2, 3, 4. 4 kan, itu kan butana. Cabangnya adalah metil, terletak di nomor berapa? 2, makanya dia namanya 2-metil butana. Nanti saya ajarkan lebih lengkapnya di video selanjutnya ya. Nah, kemudian kamu tambahkan seperti tadi, cabangnya ya. Pokoknya setiap C, kata kuncinya adalah setiap C itu harus punya 4 tangan. Jangan sampai lebih dan jangan sampai kurang. Masukkan hanya, kemudian kamu gambar. Gambarnya seperti ini ya. CH3 strip CH, oh ada tadi CH3 di bawah, CH3, ingat tangannya yang harus bertemu adalah C dengan C. Ya, jangan C kemudian agak miring ke H, nggak boleh. Harus C dengan C. Paham? Ini cara menggambar ya. Sekarang kita masuk ke hidrokarbon. Alkana, rumusnya adalah CnH2n plus 2. Alkena CnH2n, alkuna adalah CnH2n-2. Contohnya kalau kita pakai awalan buta atau 4. Jadi 4 dikali 2 ditambah 2 berarti 4 kali 2 8 ditambah 2 10. Jadi C4H10 butana. Kalau 7 berarti C7, 7-nya kali 2 ditambah 2, 4, kan kali 2 14, ditambah 2 kan 16 ya. Alkena beda, dia CnH2n, jadi lebih gampang sih. Jadi ya udah tinggal 4 kali 2, 8, 7 kali 2, 14. Nah kalau yang alkuna, dia CnH2n-2. Jadi yang 4 kali 2 itu kan 8, dikurang 2, 6. 7 kali 2, 14, dikurang 2, 12. Paham ya? Seperti itu. Ya, pahamlah. Nah, sekarang kita masuk ke alkana. Alkana, ini saya contohnya adalah C4H10.
Ya, karena tadi kan CnH2n. C4H10. Ya, 4 kali 2 8, 8 tambah 2 10. Gambarkan seperti tadi 1 2 3 4, gambarkan hanya ya kan ternyata coba hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10H ya. Kemudian kamu tulis ini CH3 CH2 CH2 CH. Ini bukan rangkap ya. Ini seharusnya tanda panah ini harusnya. Jadi biar beda. Tapi kamu udah tahu ya, ini jadi pembedanya. Ini bukan rangkap. Ingat, ini bukan rangkap. Nah, karena dia hanya lurus seperti ini yang kamu gambar, dia namanya adalah N-butana. N itu artinya normal. Jadi butana yang normal. Ada nggak sih butana yang tidak normal? Ada. Contohnya yang bercabang. Bisa aja dia jadi 2-metilbutana gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi dia karena dia lurus aja, tidak ada cabang, tidak ada aneh-aneh, makanya ditulis N-butana. Butana yang normal. Normal butana. Paham? Sekarang kita masuk alkena. Ada C4H8. Tadi ingat CnH2n, ya CnH2n. Nah di sini saya ada dua contoh, 1 butena dan 2 butena, ya, 1 butena dan 2 butena. Kalau 1 butena berarti dia terletak di antara C pertama dan C yang kedua. Sedangkan kalau 2 butena dia terletak di antara 2 dan 3. Ingat ya, 2 dan 3. Nah, gambar seperti biasa yang tadi sudah saya ajarkan, kalian perhatikan baik-baik, kalian bisa pause juga videonya ya kan untuk memperhatikan gambarnya. Intinya 1 jika dia antara 1 dan 2, sedangkan 2 jika antara 2 dan 3, ambil yang lebih dulu ya. Jadi jangan pernah kamu baca ini 2 butena karena ini dia antara 1 dan 2, 2 itu yang di akhir bukan yang awal. Oke? Paham ya? Nih caranya, ada penomorannya ya. Jadi nanti cara memberikan nama alkena itu berdasarkan lihat rangkapnya paling dekat dengan ujung mana. Bukannya selalu sebelah kiri Bu, belum tentu gitu kan. Jadi dia bisa juga dari sebelah kanan, asalkan rangkapnya lebih dekat dengan ujung yang mana. Kebetulan saya gambar normal-normal aja, dia lebih dekat ke kiri. Ya, jadi ini C yang pertama, C kedua, C ketiga, C keempat. Makanya tadi saya bilang namanya 1 butena karena dia di antara 1 dan 2. Kemudian yang di sini dia antara 2 dan 3, makanya dia 2 butena dan sama-sama punya rumus C4H8. Coba dihitung. 2 ditambah 1 tambah 2 tambah 3 8 hanya. C-nya ada 4. Sedangkan yang di sini 3 ditambah 1 tambah 1 tambah 3 8 hanya. C-nya ada 4. Sama ya. Cuma dia ada 2 jenis, 1 butena dan 2 butena. Ada jenis yang lain? Ada, tapi nanti. Alkuna. Alkuna di sini adalah dia ada rangkap 3. Ya, bedanya pokoknya kamu gambar aja ya kan. Nah, di sini dia terletak di antara C pertama dan kedua rangkap 3-nya 1 2 3 nih. Kemudian yang di sini dia antara 2 dan 3. 1 dan 2 ini ya 2 dan 3 benar. Karena dia antara 1 dan 2 makanya jadi 1 butuna. Antara 2 dan 3 makanya namanya 2 butuna. Nah, tinggal kamu lihat, tinggal tambahin hanya masing-masing ya. Kita hitung coba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, hanya 6 sama C4H6. Oke. Yang di sini juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, tapi posisi letaknya berbeda dan namanya berbeda. Tapi dia sama-sama gugus, fungsinya adalah C4H6. Cuma senyawanya berbeda. Paham ya? Nanti lebih lanjut di video tentang alkuna saya akan buat. Nah, di sini nih penomorannya seperti tadi, sama-sama punya rumus C4H6. 1 butuna dan 2 butuna. Paham ya? Jadi, udah ini terakhir ya. Terima kasih video yang sangat sederhana ini semoga kalian paham. Tolong dicatat nanti di buku catatan kalian masing-masing biar ingat nanti kalau kita udah masuk saya akan sesekali mengumpulkan buku catatan kalian. Oke. Terima kasih sudah menyimak penjelasan saya, semoga paham.